Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Naning. Di video kali ini Bunda membuat risoles isi sayuran yang crunchy dan di dalamnya itu lembut ya. Ini cocok banget dibuat ide jualan atau bisa juga buat cemilan di rumah ya teman-teman. Rasanya gurih dan enak. Yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya, yuk tonton terus videonya ya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wajan penggorengan, lalu masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu ini dimasak sampai bawangnya harum ya. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris. Setelah harum, tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk dan seperempat sendok teh lada bubuk. Selanjutnya masukkan 250 gram kentang dan 250 gram wortel yang sudah dipotong-potong dadu kecil seperti ini ya teman-teman. Ini dicampur sampai sayurnya dan bumbunya tercampur rata. Lalu tambahkan air secukupnya, sekitar kurang lebih 200 ml supaya sayurnya cepat empuk ya. Setelah sayurnya empuk dan matang seperti ini, lalu tambahkan 3 batang daun seledri yang sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Tambahkan juga larutan 1 sendok makan tepung maizena dan 5 sendok makan air. Ini tujuannya supaya isian risolnya itu agak mengental ya. Kalau nggak mau ditambah tepung juga bisa teman-teman, disesuaikan aja sesuai selera. Ini isiannya udah mateng, lalu Bunda matikan api kompor, pindahkan ke wadah lain. Dalam wadah lain masukkan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Ini diaduk sebentar supaya tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Dua sendok makan minyak goreng, dan 600 ml air. Lalu ini diaduk sampai semuanya tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini bisa disaring atau bisa langsung digunakan ya. Siapkan teflon atau wajan anti lengket, masukkan 1 sendok sayur adonan risol ke dalam teflon. Ratakan ke seluruh permukaan teflon, biarkan hingga matang. Setelah matang, ini udah nggak lengket di teflon ya, lalu pindahkan ke wadah lain. Seperti ini hasilnya teman-teman. Lakukan hal yang sama, masukkan 1 sendok sayur
adonan kulit risolnya ke dalam teflon, lalu ratakan ke permukaan teflon. Setelah matang, ini bisa diangkat, dipindahkan ke wadah lain seperti ini. Ulangi sampai kulit risolnya habis ya. Setelah kulit risolnya selesai dibuat semua, lalu ambil 1 lembar kulit risolnya, isi dengan isian yang sudah kita masak tadi, sekitar kurang lebih 1 sendok makan. Lalu lipat ke depan dan lipat juga bagian sampingnya. Setelah itu gulung ke depan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya letakkan di wadah seperti ini. Ambil lagi kulit risolnya. Isi dengan isian sekitar kurang lebih 1 sendok makan. Ulangi hal yang sama sampai kulit risolnya terisi dengan isian semua ya. Nah, ini kulit risolnya sudah diisi semua dengan isian seperti ini teman-teman. Jadinya itu sekitar kurang lebih 25 biji ya. Lalu di sini Bunda sudah siapkan larutan tepung terigu dan air seperti ini teman-teman. Teksturnya dia encer aja. Dan secukupnya tepung roti atau tepung panir. Kemudian ambil 1 risolnya, celupkan ke dalam larutan tepung. Lalu masukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Baluri risolesnya dengan tepung panir atau tepung roti ya hingga rata seperti ini. Lalu letakkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Masukkan lagi risolnya ke dalam larutan tepung. Lalu gulingkan ke dalam tepung panir atau tepung roti hingga terbalur dengan rata. Seperti ini teman-teman. Lalu letakkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Ulangi hal yang sama sampai risolesnya terbalur dengan tepung semua ya. Setelah risolnya terbalur dengan roti semua, lalu masukkan dulu ke dalam freezer ya selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam supaya tepungnya itu makin menempel. Setelah dikeluarkan dari freezer, ini bisa digoreng. Siapkan minyak dalam wajan penggorengan secukupnya. Jika sudah panas, masukkan 1 per 1 risolesnya ke dalam minyak. Goreng secukupnya aja ya. Sisanya bisa dimasukkan lagi ke dalam freezer. Gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah salah satu sisinya kuning kecoklatan, lalu ini dibalik supaya matangnya merata. Usahakan membaliknya 1 kali aja ya, supaya nggak terlalu banyak menyerap minyak. Setelah kedua sisinya kuning kecoklatan, ini sudah matang, lalu ini bisa kita angkat ya dari wajan penggorengan. Angkat lalu tiriskan dulu seperti ini teman-teman. Goreng lagi sisa risolesnya.
goreng dengan cara yang sama ya, sampai matang. Nah, ini dia risoles isi sayurnya sudah siap untuk disajikan. Seperti ini ya teman-teman. Kalau mau dijual, ini bisa dikemas dengan menggunakan plastik OP seperti ini, lalu diberi tambahan cabai rawit. Seperti ini penampilannya teman-teman. Di luarnya itu crunchy ya. Dan bagian dalamnya itu seperti ini, lembut. Sekarang Bunda mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya itu lembut, di luarnya itu crunchy, gurih, matangnya merata ya. Ini enak banget, apalagi dimakan pakai cabai seperti ini, makin enak teman-teman. Ini bisa juga dibuat ide jualan ya, dan cemilan di rumah. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video Bunda, boleh subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bunda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.